Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor CPO ya. Sudah lama nggak dianalisa. Yang pertama ada TAPJI, kedua DSNG, ketiga BPT, keempat Getsco, kelima SSMS, keenam LSIP, ketujuh AALI, dan terakhir PALM. Langsung saja ke saham pertama, ada TAPJI yang ditutup terkoreksi 3,57% ke harga 675. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TAPJI ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Sebelum ke teknikal, mau dilihat dari harga CPO. Harga CPO lagi konsolidasi di 6.240 sampai 6.500 ya. Belum kemana-mana. Kalau dilihat teknikal, TAPJI juga lagi konsolidasi, gagal lewat 700. Kondisi seperti ini, kalau besok dia nggak bisa hijau atau tutup minimal di 700 cukup tinggi ya. Pokoknya besok dia harus hijau dulu ya. Cuman belum aman harga sekarang. Kalau berani spek buy itu resikonya agak tinggi. Kalau cut loss mepet ya jual aja. Kalau misalnya tutupannya di bawah low-nya hari ini di 670. Kalau dia di 665 ya udah jual dulu aja. Turun 1%, 1,5% jual daripada Bapak Ibu dibawa ke bisa ke 640 ini ya. Jadi lebih ke wait and see aja dulu. Untuk TAPJI lebih baik beli TAPJI itu beli sekalian di bawah 640 nih atau 645 atau tunggu dia kembali ke atas 700 karena ini terlihat kan EMA 20-nya sudah mulai melengkung, mulai akan membalik seperti mangkok terbalik, dan juga hari ini ada candle bearish angle pink. Nah, ini hari ini juga dia terus gagal kan. Kemarin sudah lewat tuh 700, hari ini gagal lagi. Berarti memang nggak kuat ya. Jadi ada peluang untuk turun dulu ke 640, 650. Seperti itu untuk TAPJI. MACD-nya juga sudah dead cross, pengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Langsung saja ke saham kedua, ada DSNG yang ditutup di harga 555 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, DSNG ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, DSNG juga selalu reject area 5545. Cuman kondisi seperti ini rawan karena apa? Karena udah 5 kali gagal terus lewat. Resisten terdekatnya ini 560. Dan juga dia di bawah EMA 20-nya, dan EMA 20-nya juga melengkung ke bawah. Jadi rawan potensi besar bisa turun. Support kuatnya itu ada di 530, 535. Iya. Jadi harga sekarang lebih ke wait and see aja dulu. Mending belinya itu beli sekalian di atas. Kalau dia bisa breakout 565, 570 itu beli di atas sekalian. Atau tunggu di bawah sekalian. Harga sekarang lebih baik wait and see. Memang MACD-nya mengarah ke atas mau bentuk golden cross. Bar chart di atasnya juga masih terbentuk. Cuman harga sekarang kurang ideal ya. Tapi apakah bisa profit? Bisa aja. Cuman resikonya itu yang dipikirin ya. Tapi bagaimana cara meminimalisir biar bisa profit. Nah, jadi seperti itu. Untuk DSNG lebih ke wait and see dulu aja. Langsung saja ke saham ketiga. Ada BPT yang ditutup di harga 73 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, DSNG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, DSNG juga belum kemana-mana ya. Support kuatnya itu ada di 70. Jadi lebih ke wait and see aja dulu. Kalau Bapak Ibu nyari profit-profit tipis, coba aja nawar. Ya, 72 nawar, siapa tahu ditarik naik ke 73, 74 kan lumayan 2%, 1,5%. Tapi ya memang nggak bisa besar ya profitnya, dan malah resikonya ini kalau dia tutup di bawah 70 ya pertimbangkan cut loss dulu aja. Kalau mau juga bisa risk reward seperti ini. Tapi daripada BPT mending saham lainnya, bisa DSNG ataupun TAPJI, atau bagus itu LSIP AALI itu yang berfundamental bagus ya. Tapi kalau niatnya trading di BWT juga bisa. Ini kemungkinan juga masih dalam akumulasi. Yang penting jangan turun dari 70. Cut loss-nya cukup dalam nih, 6,85%, dan target profitnya targetkan aja di 80 ya. Untuk swing trade dia akan menguji EMA 200-nya garis merah ini. Bisa risk reward-nya seperti ini kalau berminat beli BWPT. Cuman perlu kesabaran itu ya, karena momentumnya kayaknya nggak ada ya, dan ini belum naik. Apakah besok naiknya nggak ada yang tahu kan, karena seminggu ini belum kemana-mana nih saham CPO. Jadi seperti itu untuk BWPT. Langsung saja ke saham keempat, ada Getsco yang ditutup di harga 186 terkoreksi 2,61%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Getsco ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Getsco juga terlihat gagal lewat 200 dan turun ya. Kondisi seperti ini bisa lanjut turun karena dia sudah membentuk lower high
ya di 200 nih, sebelumnya di 236, terus minggu ini di 200. Kalau jebol siap-siap 170 lagi ya dia retest. Tapi kalau mau aman atau mau bentuk pola cup and handle ya harusnya nggak turun lebih dari 180 ini, atau double bottom ya, lebih ke cup and handle bisa seperti ini ya. Tapi terlalu dalam kalau menurut saya ini kalau cup and handle ya, atau rounding bottom juga bisa atur aja yang mana enak yang dilihat ya. Tapi ya tetap kondisinya neckline juga ya kuncinya. Nah, jadi bisa seperti ini. Ya kalau mau cup and handle juga nggak masalah ya. Karena nggak ada yang baku, nggak ada yang pasti. Untuk pola tetap kuncinya. Yang pastinya itu neckline 240 tuh lewat baru uptrend. Ya kalau mau bagus memang Getsko besok harus hijau. Kalau bisa breakout 200 itu menarik, minggu depan bisa lanjut. Karena MACD-nya masih melengkung ke atas nih. Kelihatan masih bagus nih. Jangan sampai besok merah lagi. Harusnya besok ada peluang untuk coba rebound untuk Getsko ya. Karena juga 3 hari koreksinya volumenya makin kecil. Tapi MACD-nya masih dead cross mengarah ke bawah. Jadi lihat besok aja. Ini kan kelihatan dia membuat base-nya di area yang cukup sempit. 184 sampai 200 nih. Area ini. Dia tektok. Ya semoga aja besok langsung rebound untuk Getsko ya. Jadi seperti itu untuk Getsko. Langsung saja ke saham kelima. Ada SIM yang ditutup di harga 500 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SIM ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, SIM juga belum kemana-mana ya. Ternyata dia juga gagal lewat 520 dan koreksi lagi. Dia lagi konsol di 500 sampai 520. Kalau saya lihat peluang besok bisa ada teknikal rebound ya. Pokoknya hati-hati aja kalau nekat beli di 500 ya coba pertimbangkan cut loss. Kalau dia minus 1%, 2% udah. Nanti buyback di bawah. Kalau Bapak Ibu pakai strategi average down juga ya nggak masalah. Atur aja mana nyamannya ya. Support kuatnya ada di 480. Itu ya. Pas dekat EMA 20-nya. Ini kan kalau dia nanti koreksi pelan-pelan turun, EMA 200-nya ini mendekati ke atas. Jadi kemungkinan besar dia nyentuh 480 dan itu akan jadi support kuatnya untuk SIM. Jadi seperti itu. Untuk SIM langsung saja ke saham ke-6. Ada SSMS yang ditutup terkoreksi 3,61% ke harga 1.200. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SSMS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SSMS setelah gagal melewati 1.300-nya dan dia turun ya. Ini dia lagi retest dan ini konsolidasi dan hari ini koreksinya juga volume kecil. Kondisi seperti ini besok harus rebound. Kalau mau bagus dia bisa tutup di atas 1250 itu menarik untuk SSMS. Minggu depan bisa kembali uji resisten 1300-nya lagi. Ini kemungkinan dia membuat swing low-nya aja. Ya, ini harus dijaga kalau tetap mau lanjut naik ya. Jangan sampai turun lagi ke bawah. Nah, jadi seperti itu. Untuk SSMS, MACD-nya memang mengarah ke bawah, sudah indikasi dead cross, tapi ya besok kalau rebound ya belok arah lagi. MACD-nya garis birunya ini ke atas. Jadi seperti itu. Untuk SSMS coba kalau nekat beli buy on support di 1200 ya pokoknya kalau merah dia tutup di bawah 1200 1%, 2% udah pertimbangkan cut loss saja. Tapi kalau Bapak Ibu mau simpan jangka menengah ya silahkan juga. Masih peluang bagus kok saham-saham CPO, cuman sekarang lagi belum momentumnya aja. Mungkin masih belum saatnya ya, tapi peluangnya tetap akan uptrend sampai akhir tahun. Tapi kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk SSMS. Langsung saja ke saham ke-7. Ada LSIP yang ditutup terkoreksi 3,21% ke harga 1.355. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LSIP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LSIP kembali gagal ya. Kemarin juga saya ada beli di 1.400, gagal lewat ya udah. Cut loss dulu, cut loss tipis. Tapi seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya ya, LSIP ini bagus, aman aja, tenang ya. Kalau sampai akhir tahun harusnya itu bisa dia breakout 1.500-nya. Memang kunci LSIP tuh 1.500. Tapi kalau ditarik dari 2020, 2 tahun yang lalu ini kan dia masih uptrend dan makin nyempit nih. Apakah ini pola rising wedge? Ya enggak. Kalau ini pola descending triangle. Kuncinya ini sekali lagi dia breakout ya. Semoga aja nanti kalau ISG bullish ya lewat tuh. Target saya 1.800 tuh sangat mungkin disentuh oleh LSIP di tahun 2022. Tapi kembali lagi disclaimer on. Kalau saya juga tetap pakai cut loss ya selama di bawah 1.800 ya. Kalau saya trading cepat saya pakai cut loss, kecuali nanti kalau saya beli buy on breakout
dia dari 1.500 ya. Nih, kemarin saya beli di 1.400 tuh. Cut loss-nya di bawah 1.400, target TP saya di 1.460 sampai 1.470, 1.500 itu. Tapi sayangnya cut loss ya, nggak rejeki di LSIP ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang masih hold aja, ini kan ada pola bisa pattern flag juga atau pola bullish pennant. Nih, targetnya 1.800. Kalau dia break sekali lagi 1.500. Cuman kapannya itu yang belum tahu, karena ini indikasinya masih turun atau dia masih isi tenaga, kumpulin tenaga untuk naik lebih tinggi. Jadi seperti itu untuk LSIP. Langsung saja ke saham ke-8. Ada Ali yang ditutup juga terkoreksi 4,77% ke harga 11.475. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Ali ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Ali pas di 11.400, 11.250. Kalaupun besok merah lagi, nekat aja ya. Toleransinya 11.000. Jadi kalau dia koreksi 4% besok, ya nekat aja. Harusnya dijaga. Besok kalaupun koreksi, menurut saya dia membuat ekor mungkin. Karena ISG kan tadi turun dalam. Besok terkoreksi dulu. Tapi di tengah market mungkin baru ditarik open gap down, tapi ditarik naik ya. Jadi kemungkinan juga ada ekor aja. Harusnya dijaga 11.000-nya. Dan harusnya juga mantul aja bertahan di atas 11.400. Jadi seperti itu. Untuk Ali, kalau saya lihat paling mentok 11.000 lah itu penurunannya. Jebol itu ya pertimbangkan cut loss dulu kalau mau trading cepat. Jadi seperti itu. Untuk Ali, langsung saja ke saham 9. Ada PLM yang ditutup di harga 950, terkoreksi 4,04%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PALM ini menurut saya volume meningkat 4 hari. Bagus nih. Valid sepertinya breakout, cuman ya bagaimana Bapak Ibu lah. Pokoknya kalau dia koreksi lagi ya spec buy aja 920, 900 itu area spec buy. Ini kan ada indikasi pola cup and handle. Mini aja sih kelihatan. Yang suka pola-pola ya seperti ini. Tapi ya kuncinya tetap neckline. Dan kemungkinan ini koreksi satu candle lagi dan langsung rebound lagi. Nah, ini dia membuat swing low-nya di 900, 920 itu. Jadi menarik untuk pump diperhatikan besok. Jadi seperti itu. Untuk PAM, langsung saja ke saham terakhir. Ada ISSP yang ditutup menguat 1,91% ke harga 320. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ISSP ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISSP lama nggak terlihat ya. Dia sebelumnya membuat candle cup and handle terbalik, tapi ternyata reject ya, kuat 300-nya dan mantul naik lagi, dan EMA 20-nya juga sudah melandai mencoba naik ke atas ya. Jadi apakah menarik untuk ISSP? Kalau dilihat volume mulai meningkat, ya menarik lah. 320 ini supportnya yang harusnya dijaga. Ini dihapus saja. EMA 20 kebetulan juga dekat. Pokoknya kalau dijebol 320 ya konfirmasinya 300 itu support kuatnya ya, jebol 300 jual. Tapi kalau kondisi seperti ini, kalau Bapak Ibu tadi itu ada beli itu buy on support ya udah lumayan profitnya ya. Ya kalaupun mau nekat beli kondisi seperti ini bisa aja. Cut loss-nya nggak usah dalam, nggak usah sampai bawah. Ini 8% nggak tuh ya. Kalau saya pokoknya dia jebol 320, saya cut loss aja dulu di 310 atau 308. Daripada dari 308 ke 300 itu kan lumayan tuh 2%-an, mending cut loss dulu ya, atau atur aja bagaimana strateginya. Kalau siap cut loss 8% dengan punya money management yang benar, 8% itu kalau dari misalnya 20% portofolio kan berarti cuman 1,6% cut loss-nya ya, nggak masalah juga kalau mau ya. Yang penting itu kan money managementnya. Nah jadi seperti itu. Menarik nih untuk ISSP ini. Ada sinyal untuk uptrend. Kalau dilihat EMA 20 di atas ya masih jauh. Jadi potensinya kalau dia rebound ya mendekati EMA 60-nya nih, di 350, 360. Seperti itu untuk ISSP. EMA CD-nya juga mengarah ke atas. Jadi cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.